Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Fitriani dengan NIM 202305010121. Prodi Ekonomi Syariah semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, materi yang pertama yaitu membahas tentang judul bab 5 kecerdasan finansial. Kecerdasan finansial terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu A. Konsep kecerdasan finansial. Kecerdasan finansial mengacu kepada pemahaman dan kemampuan seseorang dalam merancang, mengelola, dan mengontrol keuangan dengan baik. Kecerdasan finansial dapat direpresentasikan salah satunya menggunakan ukuran pendapatan, tabungan, serta investasi yang dimiliki dan dikelola. Menjadi seorang wirausaha artinya seseorang akan memiliki sumber pendapatan dari bisnis yang dikelola, baik keuangan usaha dan keuangan pribadi, yang salah satu pendapatannya berasal dari bisnis tersebut. Oleh karena itu, kecerdasan finansial perlu dipelajari dan diasah secara berkala dan berkelanjutan oleh para wirausaha dan tim yang terlibat. Dalam skala usaha yang kecil maupun dalam skup perusahaan yang lebih besar, kecerdasan memiliki peran yang sangat penting. Hal ini didorong oleh implikasi dari kecerdasan finansial yang memiliki pengaruh luas terhadap seluruh aspek perusahaan. Ketika perusahaan sudah besar dan memiliki banyak aset, namun kerap mengalami kekeliruan pengelolaan, bukan tidak mungkin bahwa nantinya dana perusahaan dialokasikan secara tidak efektif dan efisien, sehingga memunculkan banyak biaya yang terbuang, baik yang terlibat maupun yang tersembunyi atau hidden cost. Baik, materi selanjutnya yaitu B. Meningkatkan kecerdasan finansial. Mengasah kecerdasan finansial seseorang maupun tim dapat dilakukan dengan berbagai cara atau metode. Dimulai dari meningkatkan literasi finansial, menyimak educational and informational video terkait keuangan dan finansial, mengikuti kelas, seminar atau workshop mengenai kecerdasan finansial, hingga berlatih dalam mengimplementasikan pengelolaan finansial secara lebih baik dalam kehidupan pribadi maupun bisnis. Terkait hal tersebut, wirausaha dapat mengakses informasi dan pengetahuan secara gratis maupun berbayar sebagai bentuk investasi. Dalam bentuk upaya yang mengharuskan dana investasi, diharapkan nantinya menciptakan bekal pengetahuan dan keterampilan yang akan memaksimalkan kinerja maupun profit yang dapat diperoleh oleh individu maupun bisnis. Dan adanya kedua pilihan tersebut artinya wirausaha harus mengupayakan peningkatan kecerdasan finansial pribadi dan timnya. Berdasarkan gambaran di atas, dapat dikatakan bahwa bisnis kecil yang dapat mengelola keuangannya dengan kompeten berpotensi mengejar ketertinggalannya dan menjadi bisnis yang besar dengan pesat. Hal ini juga berlaku pada individu wirausaha. Ketika seseorang dapat mengelola keuangan pribadi secara lebih ideal, kesejahteraan pribadi juga dapat berkembang dengan baik. Oleh karena itu, setiap individu sebaiknya harus meningkatkan kecerdasan finansialnya secara berkelanjutan. Baik, materi selanjutnya yaitu C. Kiat sukses finansial. Materi ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, 1. Konsep kaya Robert Kiyosaki. Mengacu pada Robert T. Kiyosaki, seseorang dapat dinilai kaya apabila memiliki jumlah pendapatan pasif yang melampaui jumlah pengeluaran. Dengan kata lain, pendapatan aktif seseorang tidak akan tersentuh oleh biaya-biaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan. Untuk mencapai hal tersebut, terdapat beberapa hal. Pertama, orang kaya memiliki uang yang bekerja untuk mereka, bukan sebaliknya. Kedua, seseorang harus memiliki kecerdasan finansial, seperti yang dipaparkan pada bab ini. Ketiga, seseorang sebaiknya memiliki bisnis atau tidak tergantung kepada orang lain. Beberapa poin selanjutnya adalah memahami pajak dan korporasi, bagaimana menciptakan uang, bekerja untuk belajar, dan memiliki serta mengasah kemampuan manajemen. Selanjutnya yang kedua, hukum Parkinson. Dalam hukum Parkinson dinyatakan bahwa seseorang cenderung menghabiskan dana lebih banyak untuk dikonsumsi dibandingkan dana yang dialokasikan untuk investasi. Untuk menghindari hal ini, seseorang harus memahami pentingnya pengelolaan finansial dan mengimplementasikannya dengan baik. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah dengan merancang alokasi dan pendapatan. Misalnya, pola 1, 2, 3,
4, yaitu 10% untuk sedekah, 20% untuk investasi pengembangan diri, 30% untuk investasi, dan 40% untuk kebutuhan. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu hukum uang. George S. Clason. Mengacu pada George Clason dalam bukunya berjudul The Richest Man in Babylon, terdapat 7 cara meningkatkan angka dalam tabungan, di antaranya adalah meningkatkan alokasi tabungan, mengendalikan pengeluaran, menggandakan uang, atau contohnya dengan investasi, mengamankan aset, menjadikan tempat tinggal sebagai bentuk investasi atau bukan beban, dan rancang pendapatan untuk masa depan, atau pensiun atau hari tua, serta meningkatkan kemampuan untuk menambah pendapatan. Selanjutnya yang keempat, kelola dana dengan cermat. Seberapa besar dan kecil jumlah dana yang dimiliki, dana harus dikelola dengan baik dan tertata. Pencatatan dan pengarsipan keuangan harus dilakukan secara konsisten dan terstruktur. Hasil pencatatan tersebut dapat digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan dalam bisnis. Hal ini ditujukan agar bisnis hanya mengeluarkan dana sesuai dan sedekat mungkin dengan apa yang telah dirancang. Selanjutnya yang kelima, miliki mentor atau konsultan. Sebagai wirausaha, Anda dapat mempertimbangkan untuk memiliki mentor yang dapat membimbing dan mendampingi Anda dalam setiap langkah yang akan diambil. Mentor juga dapat memberikan saran dan arahan atas berbagai permasalahan yang Anda alami dalam skup yang lebih besar. Misalnya, perusahaan Anda dapat menggunakan jasa konsultan sebagai profesional yang sudah mahir dan berpengalaman dalam bidangnya. Baik, bab selanjutnya yaitu bab 11, Kiat sukses berwirausaha. Kiat sukses berwirausaha terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu A. Definisi sukses dalam berwirausaha. Dalam setiap hal, seseorang tentu menginginkan keberhasilan dan kesuksesan dalam bentuk apapun. Johannes Lim menyatakan bahwa sukses merupakan menikmati keberhasilan pencapaian cita-cita. Dan demikian, untuk dapat merasakan sukses, seseorang harus memiliki cita-cita dahulu. Ketika telah memiliki cita dan berjuang hingga berhasil mencapainya, barulah seseorang dikatakan sebagai sukses. Dalam konteks berwirausaha, dapat dikatakan sukses adalah ketika wirausaha telah mencapai target bisnis, baik target kecil maupun visi utama perusahaan. Sukses juga merupakan bentuk dari adanya kemajuan tujuan yang ingin dicapai dari berbagai aspek seperti fisik, emosional, intelektual, sosial, spiritual, serta finansial untuk mencapai kesuksesan tersebut. Seseorang harus meraihnya dengan strategi yang dibarengi dengan adanya usaha, perjuangan, keyakinan, pengetahuan, serta keterampilan. Mengacu pada hukum sebab akibat, kesuksesan akan menjadi sebuah hasil dari adanya sikap atau perilaku dan tindakan tertentu. Demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, seseorang harus berkomitmen untuk berperilaku dan bertindak sebagai sebab sesuai dengan hasil kesuksesan sebagai akibat yang ingin dicapai. Baik, selanjutnya B. Kiat menjadi sukses. Terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, 1. 8 kiat sukses Stephen R. Covey. Menurut Stephen R. Covey, terdapat 8 kebiasaan yang menjadi kunci sukses seseorang, termasuk dalam berwirausaha. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Proaktif. 2. Fokus pada tujuan. 3. Dahulukan prioritas utama. 4. Berorientasi pada solusi menang-menang, win-win solution. 5. Berusaha memahami sebelum dipahami. 6. Menciptakan sinergi. 7. Terus mengasah diri. 8. Menemukan dan mendengarkan suara nurani. Selanjutnya yang kedua, kiat sukses tanpa batas. Ibrahim Ham Al-Kuwaid. Mengacu pada Dr. Ibrahim Ham Al-Kuwaid dalam bukunya yang berjudul 10 Kebiasaan Manusia Sukses Tanpa Batas, kesuksesan diraih secara progresif dari kebiasaan dan bagaimana kebiasaan tersebut diterapkan dalam keseharian. Kebiasaan diciptakan dari 3 unsur, yaitu pengetahuan, keinginan, dan keahlian yang bersatu menjadi suatu motif seseorang bertindak dan membentuk kebiasaan. Secara ringkas, 10 kebiasaan yang dapat memicu kesuksesan antara lain berakar dari aspek visi, keunggulan, tujuan, rencana, prioritas, aspek keahlian, fokus, manajemen waktu, kontrol diri,
serta dari aspek relasi, komunikasi, pemikiran positif, dan keseimbangan dalam menjalin relasi. Selanjutnya yang ketiga, kiat sukses berwirausaha. Sukses dalam berwirausaha diciptakan dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mengacu seseorang wirausaha atau tim usaha apabila usaha telah memiliki tim, sedangkan faktor eksternal mengacu pada hal-hal yang lebih sulit untuk dikontrol, seperti pasar, regulasi pemerintah, kondisi ekonomi, kondisi global, dan lain sebagainya. Dalam bagian ini, fokus yang akan diberikan adalah mengelola faktor internal. Berikut beberapa kiat sukses berwirausaha yang dapat Anda coba terapkan. Yang pertama, A. Tentukan tujuan usaha dan jelas. B. Rencana strategi mencapai tujuan usaha dalam tujuan-tujuan yang lebih sederhana. C. Bangun dan pertahankan semangat. D. Belajar dari banyak sumber terhadap banyak aspek termasuk kegagalan diri sendiri maupun orang lain. E. Memulai usaha dari sikap yang kecil dan secara bertahap. Raworth dalam Rosdiana 2014 turut menjelaskan mengenai kiat sukses dalam berwirausaha yang dirangkum ke dalam 7 poin, diantaranya sebagai berikut. A. Bertanggung jawab atas kesuksesan maupun kegagalan yang dialami. B. Memiliki dan memahami tujuan yang ingin dicapai. C. Mengomunikasikan produk usaha yang dijalankan kepada orang lain seperti rekan dan pelanggan. D. Melakukan yang terbaik dalam berwirausaha. E. Melatih orang supaya dapat bekerja lebih baik sehingga dapat melakukan delegasi tugas. F. Pertahankan kinerja yang baik dengan melakukan pengukuran secara berkala. G. Apresiasi kemenangan yang dilalui. Baik, bab selanjutnya yaitu bab 12, etika bisnis. Etika bisnis terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, A. Definisi etika. Etika berasal dari kata Yunani, yakni ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Secara luas, etika adalah disiplin ilmu yang mengkaji standar moral seseorang atau masyarakat dalam menilai kewajaran dan implikasinya terhadap kehidupan seseorang. Menurut Manuel G. Velasquez 2012, etika merupakan studi tentang moralitas. Berdasarkan definisi, moralitas merupakan standar yang dimiliki individu atau kelompok terkait benar dan salah suatu tindakan dan atau pengambilan keputusan. Dalam hal ini, standar terbagi menjadi dua. Pertama, standar modal, yakni suatu norma yang menjalankan jenis kegiatan yang benar dan salah secara moral serta nilai di dalamnya. Kedua, standar non-moral. Etika bisnis adalah studi kasus terkait moral benar dan salah yang berkonsentrasi pada standar moral dalam institusi, organisasi, maupun perilaku bisnis. Dan kata lain, etika bisnis adalah etika terapan. Artinya, etika bisnis bukan hanya mencakup analisis normal dan nilai moral, melainkan juga pengaplikasiannya. Hal ini terlihat ketika standar diterapkan dalam sistem dalam memproduksi dan mendistribusi produk, serta dalam perilaku individu di suatu organisasi. Selanjutnya, B. Prinsip etika dalam bisnis. Yang pertama, 1. Prinsip utilitarianisme. Jeremy Bentham dan John Stuart Mill merupakan dua ahli teori utilitarian yang terkemuka. Prinsip utilitarianisme adalah teori yang menjelaskan bahwa tindakan dan kebijakan harus dievaluasi berdasarkan atas manfaat dan biaya yang ditanggung masyarakat. Kedua, prinsip hak atau right. Prinsip ini menjelaskan tentang hak individu atas sesuatu hal. Prinsip hak terbagi atas hak hukum atau legal rights dan hak moral atau moral or human rights. Hak hukum merupakan hak individu merujuk pada sistem hukum yang berlaku, sedangkan hak moral merupakan hak yang dimiliki semua orang terlepas dari sistem hukum. Selain itu, terdapat 3 jenis hak moral, diantaranya A. Hak positif atau positive rights, yakni mengharuskan orang lain untuk membantu. B. Hak negatif, negative rights, yaitu hak yang dilakukan secara pribadi. C. Hak kontrak atau special rights, yaitu hak berdasarkan kesepakatan khusus antara pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga, prinsip keadilan atau justice. Prinsip keadilan terbagi atas distributive justice,
yang merupakan distribusi manfaat dan beban yang adil. Retributive justice berbicara terkait penjatuhan hukuman yang adil, dan compensatory justice yang merupakan kompensasi terhadap kesalahan yang telah dilakukan. Selanjutnya, pada bagian C, isu penting dalam etika bisnis. Isu penting dalam etika bisnis ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, isu sistemik. Isu sistemik adalah pertanyaan-pertanyaan etis terkait dengan sistem sosial, politik, dan hukum, serta ekonomi di mana perusahaan beroperasi. Hal ini mencakup hal-hal yang merujuk pada hukum, regulasi, serta struktur industri, serta praktik sosial. Yang kedua, isu organisasi atau korporasi. Isu organisasi adalah pertanyaan-pertanyaan etis terkait dengan budaya, iklim, dampak, dan atau tindakan yang dilakukan. Isu ini menitik beratkan pada moralitas pada aktivitas, kebijakan, struktur, serta praktik yang dilakukan oleh organisasi. Ketiga, isu individu. Isu individu adalah pertanyaan-pertanyaan etis terkait dengan keputusan, perilaku, atau karakter individu tertentu. Selain dari tiga isu yang telah disebutkan di atas, terdapat isu baru dalam etika bisnis. Isu penting dalam etika bisnis yang terbaru adalah teknologi. Di samping banyak kelebihannya, kemajuan teknologi juga dapat menimbulkan masalah. Hal ini berkaitan dengan globalisasi yang saling memengaruhi dengan meningkatnya hubungan antara sistem ekonomi dan sosial dari banyak negara di dunia. Selanjutnya, D. Masalah serta pendekatan pasar dan konsumen. Flasquens Manuel G. 2012 dalam bukunya Business Ethics, Concepts and Chess menjelaskan bahwa terdapat beberapa masalah yang dihadapi konsumen. Setidaknya terdapat 5 poin inti, diantaranya adalah 1. Produk yang berbahaya dan beresiko. 2. Praktik penjualan yang menipu. 3. Produk yang berkonstruksi dengan buruk. 4. Kegagalan dalam garansi. 5. Iklan yang menipu dan tidak menyenangkan. Berkaitan dengan permasalahan di atas, terdapat pendekatan pasar dan perlindungan konsumen menyatakan bahwa 1. Klaim akan keamanan adalah komoditas yang tidak boleh diamanatkan oleh pemerintah, namun keamanan harus disediakan oleh pasar. 2. Dalam pasar, penjual akan menyediakan keamanan jika ada permintaan dari konsumen. Harga akan keamanan dan jumlah yang disediakan ditentukan oleh biaya penyediaannya, serta nilai yang diberikan konsumen padanya. 3. Intervensi pemerintah justru menimbulkan adanya ketidakadilan, inefisiensi, dan memaksa. Di sisi lain, terdapat hal-hal yang mematahkan pendekatan pasar dan perlindungan konsumen. Asumsi bahwa pasar dalam teori tersebut merupakan pasar persaingan sempurna tidak benar, karena beberapa hal berikut. 1. Pembeli tidak memiliki informasi yang memadai ketika produk kompleks dan informasi mahal serta sulit ditemukan. 2. Pembeli seringkali tidak rasional tentang resiko atau probabilitas produk dan seringkali tidak konsisten. 3. Beberapa pasar merupakan pasar monopoli atau oligopoli. Selanjutnya, E. Teori perlindungan pasar dan konsumen. Terdapat 3 teori terkait kewajiban moral produsen, antara lain The Contractual Theory, The Due Care Theory, dan The Social Cost Theory. Berikut penjelasan lebih lanjut. 1. Pandangan kontrak. Contractual Theory. Ketika konsumen membeli produk dari produsen, hal itu menandakan bahwa mereka sudah melakukan kontrak. Teori kontraktual menyatakan 4 kewajiban moral yang utama, yaitu A. The duty to comply atau mematuhi kontrak, yakni berkewajiban menyediakan produk yang sesuai dengan klaim yang dibuat perusahaan tentang produk. B. The duty of disclosure, mengungkap informasi, yakni berkewajiban untuk mengungkap informasi yang tepat kepada konsumen. Setidaknya penjual berkewajiban untuk memberitahu pembeli tentang karakteristik produk apapun yang dapat mempengaruhi keputusan pelanggan untuk membeli produk tersebut. C. The duty not to misrepresent, atau tidak memberikan gambaran yang keliru. D. The duty not to coerce,
tidak memaksa, yakni berkewajiban untuk tidak mengambil keuntungan dari sifat mudah tertipu, ketidakdewasaan, ketidaktahuan, atau faktor lain apapun yang mengurangi atau menghilangkan kemampuan pembeli untuk membuat pilihan rasional yang bebas. 2. Kecakapan dan kecermatan profesional. Do care theory. Produsen memiliki kewajiban untuk berhati-hati agar kepentingan konsumen tidak dirugikan oleh produk yang mereka tawarkan. Kehati-hatian dapat mencakup memberikan informasi ke konsumen tentang cara menggunakan produk dengan aman, peringatan bahaya, dan tidak memasarkan ke mereka yang tidak dapat menghindari resiko. 3. Biaya sosial atau social cost theory. Produsen harus membayar biaya atau ganti rugi dari setiap clander, injuries yang disebabkan karena cacat pada produk. Bahkan jika pabrik melakukan semua kehati-hatian dalam merancang, membuat, dan memasarkannya, dan kerugian tersebut tidak dapat diperkirakan.